Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada anak-anak semuanya yang sudah berhadir pada hari ini. Ibu sangat bersyukur karena semuanya bisa datang tepat waktu ya. Oke, baiklah. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan kita hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa ya, yang dipimpin oleh satu ketua. Siapa yang bisa pimpin doa kita pada hari ini? Saya Bu. Boleh, silakan. Siapa namanya? Mahmudah Bu. Oke, silakan Mahmudah. Baik, berdoa dimulai. Doa Alhamdulillah. Nah, baiklah. Nah, jadi anak-anak ibu semuanya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ya, Bu. oke, alhamdulillah kalau begitu. Nah, jadi hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok dengan metode homeroom ya. Nah, tapi Ibu tanya dulu nih, ada yang tahu nggak apa itu bimbingan kelompok? Ini Bu, kegiatan yang dilakukan berkelompok. Ya, betul. Nah, yang ini siapa? Mahmudah Bu. Jadi bimbingan kelompok itu suatu kelompok yang memecahkan satu masalah. Oke, kalau ini Proses konseling atau bimbingan bersama-sama dalam kelompok. Oke, bagus sekali. Apa yang udah Marisa sampaikan sama Mahmudah, sama Putri itu udah benar ya. Jadi bimbingan kelompok itu adalah bimbingan yang dilakukan secara berkelompok ya. Nah, oke. Sebelum ini juga kita perkenalan dulu ya. Ya Bu. Oke, sekarang Ibu perkenalkan nama dulu, kemudian dilanjutkan sama dari kiri Ibu dulu ya. Oke. Baiklah, perkenalkan nama Ibu. Nama Ibu Indah Marlina. Ibu bisa dipanggil Ibu Indah dan Ibu guru bimbingan konseling di sekolah kita ini ya. Udah ada yang kenal sama Ibu? Udah Bu. Oke, udah kenal semua kan? Oke, selanjutnya dari samping kiri Ibu siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Marzenti, biasa dipanggil Marza. Baik. Perkenalkan, nama saya Mahmudah, bisa dipanggil Mudah. Oke, Mahmudah dipanggil Mudah. Jadi baru saya lanjut. Perkenalkan, nama saya Putra Fira, biasanya dipanggil Putri. Panggil Putri. Oke, berarti Putri, Mahmudah sama Marza. Oke, bagus sekali ya. Nah, di sini kita kan membahas BKP atau bimbingan kelompok ya secara homeroom. Nah, jadi BKP yang kita laksanakan pada hari ini itu sifatnya ya kita santai-santai ya, Ya, kita Bu. tidak perlu kaku. Nah, jadi di sini dalam proses BKP ini, di sini ada juga asas-asasnya ya. Jadi asas-asasnya itu ada yang tahu nggak? Apa aja? Kerahasiaan, Bu. Iya, betul. Apalagi? Ada lagi yang tahu? Nah, jadi selain asas kerahasiaan dan BKP ini ada juga asas kesukarelaan, Dan kemudian keterbukaan. ya keterbukaan, dan masih ada lagi asas-asas lainnya ya. Baiklah, sekarang kita buat ice breaking dulu ya, Ya Bu. supaya kita semakin santai, semakin rileks ya. Nah, jadi proses ininya ice breakingnya. Jadi kan Ibu bilang pagi, tepuk pagi, paginya 1 kali. Kalau Ibu bilang siang berarti 2 kali. Kalau malam 3 kali ya. Bisa begitu? Oke, sekarang kita tes ya. Pagi, siang, malam. Pagi, malam. Siapa yang salah? Nggak ada yang salah Bu. Nggak ada yang salah ya. Oke, sekarang Ibu nggak usah tepuk dan ini aja yang tepuk ya. Malam, pagi, siang, malam, malam. Oke, tepuk tangan dulu. Semuanya udah fokus ya. Ya Bu. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan kita. Hari ini kita akan membahas, ada yang tahu apa bahasan kita pada hari ini? Nggak tahu Bu. Nggak tahu ya. Jadi kita hari ini kita akan membahas tentang konsentrasi di dalam
belajar ya. Nah, kalau Putri, bagaimana yang dimaksud dengan konsentrasi belajar? Harus fokus saat belajar. Iya, betul sekali. Ada lagi yang mau menambahkan? Kalau Marza, bagaimana yang dimaksud dengan konsentrasi dalam belajar? Memperhatikan saat kegiatan pembelajaran. Ya, betul sekali. Bagus ya. Jadi, konsentrasi belajar itu. Nah, Mahmuda mau kasih tambahan lagi? Ini Bu, kalau konsentrasi belajar itu kemampuan atau pusat pemikiran kita tertuju pada satu tujuan. Iya, betul sekali. Bagus sekali ya. Berarti udah tahu apa itu yang dimaksud dengan konsentrasi belajar. Benar sekali apa yang anak-anak ibu sampaikan. Jadi konsentrasi belajar itu adalah memusatkan pikiran kita, perhatian kita kepada sesuatu yang kita dengarkan. Misalnya seperti guru kita sedang menjelaskan di depan, berarti kita harus memusatkan perhatian kita, pemikiran kita untuk bisa mendengarkan ya, untuk bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita ya, supaya apa yang disampaikan masuk dengan baik kepada kita, sehingga kita tidak bilang apa ya yang dijelaskan oleh kita tadi apa begitu ya. Tapi kalau kita benar-benar mendengar, berarti kita sudah konsentrasi ya. Nah, itu bukan hanya dalam belajar, tapi di dalam kegiatan-kegiatan yang lain kita harus memfokuskan sesuatu ya. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya orang yang tidak konsentrasi, apa yang terjadi? Ketiduran, Bu. Ya, ketiduran. Cepat lupa. Betul sekali. Kalau Marza? Menghayal. Menghayal. Iya, itu betul sekali. Kalau misalnya udah fokus belajar, dia fokus dalam belajar. Kalau misalnya begini, matanya melotot ke depan, Tapi pemikirannya pemikirannya lain. ke hal yang lain. Apa itu akan masuk pelajaran yang disampaikan oleh guru? Enggak, Bu. Iya, kenapa? Karena fokusnya nggak ke pelajaran. Ya, betul sekali. Karena dia nggak fokus ya. Tapi kalau matanya udah fokus, pikirannya fokus, maka semua akan dapat. Begitu ya. Iya, Bu. Nah, pernah nggak kalau misalnya Putri nih, kawan-kawannya, pernah nggak lihat kawan-kawannya yang nggak fokus belajar? Putri pernah, Bu, ya. Oh, Putri pernah. Pernah. Oh, Putri pernah ya. Kalau Mahmuda? Saya sendiri nggak pernah, Bu. Iya, betul. Tapi nggak apa-apa ya, nanti diperbaiki ya. Iya, Bu. Oke. Kalau Marza? Sering, Bu. Sering. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi yang udah terjadi itu, semoga dengan adanya kita melaksanakan bimbingan kelompok pada hari ini, bisa kita perbaiki ya. Bisa terus kita perbaiki agar tidak terulang lagi ke depannya ya, agar kita selalu fokus dengan apa yang disampaikan oleh guru kita atau orang yang sedang menjelaskan sesuatu kepada kita ya. Nih, kalau tadi Putri kan pernah menghayal, Mahmura juga pernah, Marza juga pernah kan. Kalau misalnya Putri kalau lagi menghayal itu apa yang Putri pikirkan? Kelaparan, Bu. Kelaparan, no. Pikirkan saat nggak konsentrasi. Saya mikir pacar. Mikir pacar. Oke, kalau misalnya Marza Menghayal aja, Bu. menghayal aja ya. Karena nggak suka pelajarannya, jadi Oh, menghayal aja. berarti Marza ada yang pelajaran yang disuka, ada juga yang nggak suka ya. Ada. Kalau berarti nggak suka itu berarti Konsentrasi. nggak konsentrasi ya. Oh, menurun konsentrasinya ya. Jadi tadi kalau si Putri kelaparan ya, Iya. sering lapar berarti ya. Makan pagi ada? Enggak, Bu. Oh, kenapa nggak makan pagi? Telat banget, Bu. Oke, nah jadi apa tadi yang pertama kelaparan, terus mikirin kawan mungkin ya, kayak tadi, terus apa namanya? Karena menghayal mungkin kurang suka pelajaran, tapi itu bisa kita perbaiki ya. Nah, setiap kita menerima pelajaran itu kita harus suka dengan pelajaran itu, atau kalau enggak kita harus suka dengan gurunya. Kalau kita udah suka sama gurunya, apa yang terjadi? Maka Kita suka juga sama pelajarannya. iya, kita suka juga sama Ya, Bu. pelajarannya. Sebenarnya tergantung ibunya juga. Iya, betul ya. Kalau Putri Sama. sama ya, sama bagaimana Putri?
Ya sama aja ya. Iya, Bu. Sama dengan jawaban Mahmuda. Iya, Bu. Oke. Berarti harus suka juga. Ya, harus suka Gurunya teachernya, dulu. Bu. Ya, kita suka dulu sama gurunya ya. Baru Kan masuk. misalkan nanti pelajarannya susah tapi kalau gurunya enak, menurut aku pelajarannya udah enak Bu, ya gitu. betul ya, itu kalau udah ya. Kalau Mahmuda nih, gimana tips biar si Marza bisa suka dengan pelajarannya? Ya saya rayu dia Bu, biar bilang ibunya itu baik kali gitu. Nah, Suka iya. ini, ibunya enak, biar nanti pelajarannya kamu suka. Ya, gitu. betul sekali. Kalau misalnya Mengajak hal yang positif. betul ya. Kalau misalnya Putri bagaimana tadi? Kalau saya tadi kelaparan. Kalau Putri deh, kalau kelaparan ya makan pagi dulu lah Iya, Putri, biar Putri nanti ya. nggak kelaparan lagi gitu. Betul. Kalau misalnya Putri sendiri bagaimana caranya supaya nggak Bangun cepat, Bu. Iya, Kita betul. sarapan pagi. Betul sekali. Biar makan, Bu. Nah, itu ya udah Iya, tahu Bu. tips-tipsnya ya. Iya, Bu. Oke, kalau Marza bagaimana cara Marza supaya bisa suka tadi dengan pelajarannya? Kalau Marza lebih nih, Bu, belajar di malam harinya. Ya, betul. Biar nanti menghadapi ibunya kan Marza udah tahu materinya, jadi agak lebih mudah lah untuk mengikuti pelajarannya. Ya, betul sekali ya. Oke, ini kan ada makanan nih. Nah, sambil dimakan-makan aja dulu ya. Iya, Bu. Buka terus ya. Nah, silakan makan sambil kita bercerita. Nah, sekarang kan kita udah bahas nih tadi materi tentang konsentrasi dalam belajar. Kalau misalnya dari Putri, bagaimana kesimpulan yang bisa Putri ambil dari pembahasan kita hari ini? Jadi kita harus fokus dalam belajar, tidak boleh lalai saat belajar. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu buat Putri. Oke, siapa lagi nih yang mau kasih kesimpulan? Oke, silakan Mahmuda dulu ya. Oke, silakan Saya mau Mahmuda. menyimpulkan Bu. Jadi kita ini kalau kita mau lebih fokus lagi, kita harus lebih belajar lagi. Terus harus lebih sukai gurunya terlebih dahulu kan. Kalau kita ada sukai gurunya, kita pasti suka sama pelajarannya bukan. Ya, Terus betul. lebih belajar di malam hari yang seperti bilang sama Marza tadi, lebih belajar lagi, terus memikirkan hal-hal yang positif sebelum belajar. Ya, betul. Bagus sekali ya. Bagus juga ya. Bagus Mahmuda. Nah, udah tahu kan Marza tips-tips dari Mahmuda? Nah, sekarang tadi Marza juga ingin menyimpulkan ya. Oke, silakan Marza. Kalau dari Marza sendiri, kesimpulannya itu kita harus berkonsentrasi dalam setiap belajar, walaupun kita nggak suka gurunya, tapi kita harus mengikuti pembelajarannya dengan baik. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Senang nggak kita melakukan bimbingan kelompok hari ini? Senang Bu. Oke, nah Ibu minta satu kesimpulan nih. Gimana apa yang anak-anak Ibu semua rasakan setelah kita membahas bimbingan kelompok pada hari ini dengan metode homeroom seperti ini? Oke, Menurut udah saya silakan. Bu, kalau kita bimbingan kelompok menggunakan metode ini, kita lebih relax Bu, terus Oke, lebih iya. santai. Jadi Ya. nggak banyak pikiran gitu kan. Bagus sekali. Oke, ada lagi? Sama aja, Bu. Sama ya? Oke. Senang, Bu. Ya, iya bagus sekali ya yang tadi disampaikan kawannya. Itu benar sekali bahwa kita melaksanakan bimbingan kelompok dengan cara merem ini kita bisa lebih santai, kita nggak terlalu kaku ya, kita nggak harus duduk di kursi, kita bisa santai-santai, bisa pegang sesuatu pun boleh ya, ataupun makan bareng-bareng itu bisa ya, seperti itu ya. Iya, Bu. Oke. Baiklah anak-anak ibu semuanya, karena waktunya juga udah selesai ya, alhamdulillah. Nah sekarang anak-anak ibu semua sudah bisa pulang juga boleh. Dan insya Allah kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang masih keliru, bisa ditanyakan dan bisa jumpa ibu lagi ya. Nah, di minggu depan. Oke? Oke Bu. Baiklah, langsung saja kita tutup dengan membaca kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.